Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 261 Mantra Aneh. Dang 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 dang. Feng Tua, tolong buka pintunya, tolong. Saya mohon izinkan kami bertemu saudara Xingjue. Saya mohon, tolong. Pada saat ini di luar pintu besi hitam, ditemani oleh suara ketukan di pintu, Li Xiaohan dan Su Lin Er menangis tanpa henti, dan pada saat ini, setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau tajam yang menusuk Feng Lao. Di hati lelaki tua dan Xia Olong. Pak Tua Feng, biarkan kedua wanita itu masuk. Pada saat ini, Xia Olong akhirnya tidak tahan dengan permintaan Li Xiaohan dan Su Lin Er, dan berkata kepada Feng Tua. Feng Tua, biarkan mereka masuk. Setelah Xia Olong, bahkan Pak Tua memujuknya. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Olong dan Chang Lao, Feng Lao perlahan menundukkan kepalanya dan terdiam. Pada saat ini, Feng Lao merasa tidak lebih baik dari Xia Olong dan Chang Lao, tetapi dia benar-benar takut Li Xiaohan dan Su Lin Er akan melakukannya. Tidak dapat menahannya tahan pukulan ini. Saya takut Li Xiaohan dan Su Lin Er akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ong. Tapi setelah beberapa saat hening, Feng Lao masih perlahan mengangkat telapak tangannya. Pada saat yang sama, jika kunci pesona perlahan melayang menuju gerbang besi hitam, dan ketika kunci pesona menyentuh misteri di balik gerbang besi, pesona yang diberkati di gerbang besi hitam menghilang seketika. Mencicit. Dengan menghilangnya pesona, gerbang besi misterius itu tiba-tiba terbuka perlahan ke dalam, dan ketika gerbang besi misterius itu terbuka, sosok Li Xiaohan dan Su Lin Er juga muncul di depan Feng Lao dan yang lainnya. Tiga di depan mata. Pada saat ini, Li Xiaohan dan Su Lin Er sama-sama berlutut di tanah, dan ketika pintu terbuka, keduanya perlahan mengangkat kepala, dan sekarang wajah cantik mereka berlinang air mata. Dan masih ada banyak air mata di mata, dan suara isak tangis terdengar perlahan, yang membuat Feng Lao dan ketiganya patah hati. Kakak Xingjue. Setelah mengetahui bahwa gerbangnya terbuka, Li Xiaohan dan Su Lin Er mengalihkan pandangan kabur mereka ke aula, dan ketika mereka menemukan Xingjue tergeletak di tengah aula, mereka buru-buru bangkit, berlari menuju Xingjue dengan kecepatan tinggi. Kakak Xingjue! Kakak Xingjue. Melihat matanya tertutup saat ini, kulitnya busuk, Xingjue lah yang mengubah wajahnya, Li Xiaohan dan Su Lin Er patah hati, dan mereka mulai bersatu kembali menangis dengan sedih. Untuk kedua orang ini, mereka lebih suka menderita daripada ingin Xingjue menjadi seperti ini. Feng Tua, bagaimana orang tua itu bisa menyelamatkan saudara Xingjue? Katakan padaku, tolong beritahu aku. Selama itu bisa menyelamatkan saudara Xingjue, aku akan melakukan apa saja, tolong beritahu aku. Tiba-tiba, Li Xiaohan tiba-tiba berbalik sekitar dan berlutut di tanah, memohon pada Feng Lao dan Chang Lao. Xiaohan, jangan lakukan ini, cepat bangun. Jika ada cara untuk menyelamatkan Xingjue, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Melihat penampilan Li Xiaohan, Feng Lao bergegas maju untuk membantu Li Xiaohan berdiri. Tidak, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Ya, kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa saudaraku Xingjue dan aku memiliki efek ketertarikan yang sama. Mereka bisa menyatu satu sama lain. Mai kekuatan jiwa dapat membantu saudara Xingjue, itu pasti mungkin. Tetapi pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba mulai berbicara pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bangun, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwanya yang hijau pucat, siap untuk pergi. Untuk indoktrinasi Xingjue. Xiaohan, tidak ada gunanya. Jika aku bisa, aku akan melakukannya sejak lama. Melihat Li Xiaohan melakukan tindakan sembrono, lelaki tua itu bergegas maju untuk menghentikannya. Bukan hanya lelaki tua itu,
Tetapi lelaki tua Feng buru-buru mengerahkan kekuatannya untuk menghentikan Li Xiaohan, takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Apakah kamu bodoh, Nona? Xing Jue belum mati, dan dia telah bertahan begitu lama. Dia mungkin bangun kapan saja sekarang, jika dia bangun dan menemukan bahwa kamu sudah mati, dan kamu mati untuknya, menurutmu apakah Xing Jue akan dia selamat? Pada saat ini, Xiaolong, yang sudah lama menonton tanpa mengucapkan sepatah kata pun, akhirnya tidak bisa menahan emosi di hatinya, dan dengan marah menegur Li Xiaohan. Tapi, apakah kita hanya menonton saudara Xing Jue disiksa seperti ini? Aku tidak bisa, kakak Xing Jue. Melakukannya, aku benar-benar tidak bisa. Tidak hanya Li Xiaohan, semua orang saat ini menangis seperti hujan, bahkan Feng Lao dan Lao Lao, yang selalu serius, juga seperti ini. Xing Jue sangat penting bagi mereka. Melihat penampilan Xing Jue, hatiku lebih tidak nyaman daripada orang lain, dan hatiku sakit. Namun, saat ini, di tubuh Xing Jue, Lingzi hari itu sudah transparan, dan sepertinya tidak bisa bertahan lama. Tetapi pada saat ini, kekuatan sinar cahaya yang dilepaskannya bahkan lebih ganas, dan terus-menerus meluncurkan dampak kekerasan pada lautan Qi Xing Jue dan sumber jiwa. Dengan dampak kekuatan Xia Guang yang tak terputus selama beberapa hari dan malam, kekuatan jiwa yang menutupi permukaan jiwa menjadi semakin lemah, begitu lemah sehingga tidak dapat lagi mendukungnya. Bang, bang, bang. Tapi saat kekuatan jiwa hendak dihancurkan oleh kekuatan sinar cahaya, sumber jiwa tiba-tiba mulai menggeliat dengan keras, dan dengan gerakan keras itu, sumber dari jiwa mantra hitam pekat muncul di dalamnya, dan kekuatan yang sangat menakutkan dipancarkan dari mantra ini. Ong! Hal yang paling aneh adalah ketika mantra itu muncul, kekuatan sinar cahaya yang mengelilingi sumber jiwa tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia sangat takut dengan mantra itu. Bang 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 bang. Dan tepat setelah mantra itu digunakan, puluhan mantra meledak terus-menerus dari sumber jiwa, dan lusinan mantra ini semuanya berhasil. Warnanya gelap, dan terhubung ke satu sama lain, melayang dengan kecepatan tinggi seperti naga. Tapi kekuatan yang terpancar darinya mungkin lebih rendah dari ribuan naga banjir. Dan inilah tepatnya mantra yang dimasukkan oleh orang kuat misterius itu ke dalam tubuh Xing Jue ketika Xing Jue memasuki reruntuhan kuno. Bas, bas, bas. Setelah mantra itu muncul, Lingzi buru-buru mengambil kembali kekuatan sinar cahaya dari tubuhnya, dan pada saat yang sama bergegas menuju mulut Xing Jue dengan kecepatan tinggi, lari. Suos. Tapi tepat ketika Lingzi akan melarikan diri hari itu, mantra itu menghilang seketika, dan ketika muncul kembali, mantra itu mengelilingi Lingzi hari itu. Kicau, kicau, kicau. Setelah menemukan bahwa dia dikelilingi oleh mantra, R.I. Lingzi mengeluarkan suara aneh hari itu adalah suara ketakutan dan memohon belas kasihan. R.I. Lingzi yang tampak cantik ini sebenarnya seperti iblis, sangat rendah hati. Huhuhuhu. Tapi menghadapi Lingzi yang memohon belas kasihan hari itu, jimat itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jimat itu tiba-tiba berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama mempersempit pengepungan Lingzi selama beberapa hari. Buzing-buzing. Lingzi akhirnya panik pada saat itu, dan melepaskan kekuatan cahaya di tubuhnya tanpa syarat untuk menyerang pengepungan mantra, tetapi kekuatan cahaya yang tak tertandingi, tapi itu bahkan tidak bisa memiliki sedikit kekuatan penyangga untuk mantra, itu seperti tidak ada apa-apanya. Cirp, cirp, cirp. Pada akhirnya menghancurkan Lingzi sampai mati di tengah jeritan tragis anak roh hari itu, dan yang paling aneh adalah ketika anak roh hancur hari itu, sinar cahaya dilepaskan olehnya. Ditelan oleh mantra itu dalam sekejap. Wos, dan ketika semua ini dilakukan, jimat itu menembus lagi ke dalam sumber jiwa Xing Jue. Ah! Rumble-rumble-rumble. Dan pada saat jimat menembus sumber jiwa Xing Jue yang tertidur di Profound Ice tiba-tiba membuka mata, dan pada saat yang sama,
lengannya bergetar, dan es hitam yang membungkusnya dengan erat hancur, dan bahkan kutukan es hitam yang menempel di tubuhnya pun terhempas olehnya. Kakak Xingjue. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir, dan Li Xiaohan buru-buru memeluk Xingjue yang telah bangun. Xiaohan, jangan dekat-dekat dengan Xingjue. Melihat ini, Feng Lao buru-buru menghadang Li Xiaohan, karena dia tahu tubuh Xingjue tak tersentuh. Ah! Berdengung. Setelah bangun, Xingjue menutupi dadanya dan melolong kesakitan. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai melayang, dan cahaya gelap mulai muncul di dadanya. Cahaya gelap berkelap-kelip, tetapi setiap kali menyala, aura yang membuat semua orang gemetar terpancar. Ini sangat kuat, sangat kuat. Apa itu? Melihat cahaya hitam gelap yang berkelap-kelip di dada Xingjue, pupil mata tua itu membesar dengan cepat, karena dia merasakan perasaan yang akrab dalam cahaya. Rasanya seperti pembangkit tenaga listrik teratas dari klan pemakan jiwa, tetapi dibandingkan dengan perasaan itu, aura yang terpancar dari cahaya hitam pekat agak berbeda, dan bahkan lebih menakutkan. Lihat, tubuh Xingjue sedang sembuh. Tetapi pada saat ini, Feng Lao terkejut menemukan bahwa tubuh busuk Xingjue sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak hanya itu, aura Xingjue sebenarnya terus meningkat. Kecepatan yang mengerikan itu seperti banjir, tak terbendung, bahkan menakutkan. Yang mengejutkan adalah bahwa aura Xingjue telah melonjak dari periode Palung ke tingkat Raja Pertempuran tingkat menengah, dan saat ini masih meningkat. Menurut kecepatan yang meningkat ini, itu akan mengenai dalam waktu singkat ke tingkat Raja Pertempuran tingkat tinggi. Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya langsung memurnikan Rilingzi. Meskipun kekuatan Xiaolong habis saat ini, kekuatan jiwa dan kekuatan persepsinya masih ada, jadi dia bisa yakin tentang perubahan Xingjue ini. Xingjue dia pasti punya menyempurnakan Lingzi pada hari itu, tetapi yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa Xingjue dapat secara langsung menyempurnakan Lingzi pada hari itu. Bab 262 Berkah dalam Kemalangan. Om. Pada saat ini, cahaya gelap di dada Xingjue berkedip semakin cepat, frekuensi itu sepertinya mengirimkan kekuatan ke Xingjue, dan di bawah peningkatan yang cepat ini, Xingjue-nya kekuatan akhirnya mencapai tingkat puncak dari Raja Pertempuran peringkat menengah. Tetapi pada saat ini, kecepatan peningkatan kekuatan Xingjue tiba-tiba mulai menurun. Tampaknya kekuatan Xiaoguang Ri Lingzi telah terkuras terlalu banyak, dan Xingjue tidak lagi cukup untuk menembus ke tingkat Raja Pertempuran tingkat tinggi. Merasa bahwa kekuatan Xingjue mulai melambat, Xiaolong sedikit mengernyit. Dan berkata dengan sedikit penyesalan. Tidak, bukan karena kekuatannya tidak mencukupi, tetapi kekuatannya telah dikendalikan. Tetapi pada saat ini, lelaki tua di samping itu membalas. Sebagai kepala tetua dari klan pemakan jiwa, lelaki tua itu sangat mahir dalam memahami kekuatan jiwa, jadi induksinya lebih akurat. Benar saja, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, meskipun kekuatan Xingjue telah melambat saat ini, ia tidak berhenti, tetapi terus meningkat. Tampaknya ada sesuatu yang luar biasa pada tubuh si kecil ini. Setelah merasakan perubahan ini, Feng Lao mau tidak mau berkata dengan kagum. Momentum ke atas Xingjue memang bagus, tetapi bagaimanapun juga, kultivasi adalah masalah yang membutuhkan kemajuan bertahap, dan terobosan yang terlalu cepat akan menyebabkan ketidakstabilan kekuatan dan fondasi yang lemah. Namun, kekuatan semacam ini meningkat pada saat kritis hingga terobosan dapat menghindari masalah ketidakstabilan kekuatan di masa depan. Dan setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang mengerti bahwa itu adalah benda misterius yang kuat di tubuh Xingjue, yang mengendalikan ritme peningkatan kekuatan Xingjue. Itulah mengapa Feng Lao mengatakan bahwa ada sesuatu yang menakjubkan di tubuh Xingjue. Pada saat ini, semua orang menatap Xingjue dengan erat. Ekspresi kesedihan dan kekhawatiran sebelumnya semuanya hilang,
dan digantikan oleh ekspresi antisipasi. Semua orang yang hadir berharap Xingjue dapat menembus raja pertempuran tingkat tinggi dalam 1 kali jatuh. Menukik tingkat. Karena Xingjue memiliki terlalu banyak beban di tubuhnya, hanya semakin kuat kekuatannya, semakin sedikit tekanan yang dia miliki. Berdengung-berdengung. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, cahaya yang berkedip-kedip di dada Xingjue tidak lagi sejelas sebelumnya, tetapi kekuatan Xingjue yang meningkat tidak pernah berhenti, dan disertai dengan setelah beberapa hari, kekuatan Xingjue telah mencapai puncak raja pertempuran tingkat menengah, dan hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Selama beberapa hari terakhir, Li Xiaohan, Feng Lao dan yang lainnya tidak pergi setengah langkah, tetapi terus mengawasi Xingjue, terutama pada saat kritis ini, semua orang dengan erat mencubit Xingjue Put dengan keringat dingin. Bang! Tiba-tiba, riak energi yang kuat meletus dari tubuh Xingjue. Riak energi ini bukanlah warna merah tua di masa lalu, tetapi sebenarnya adalah warna merah tua yang dekat dengan kekuatan sinar matahari. Jelas ini memurnikan foton diterima hari itu. Tetapi tepat ketika riak energi meletus, mereka berhenti tiba-tiba, dan akhirnya tersedot ke dalam tubuh Xingjue. Pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa kekuatan Xingjue telah mencapai tingkat raja pertempuran tingkat tinggi. Dan pada saat ini, mata tertutup Xingjue perlahan terbuka. Xiaohan, Lin Er, Tuan, Tua. Ketika Xingjue membuka matanya, dia terkejut sesaat, lalu menebak dan membaca nama semua orang satu persatu, melihat bingung dengan situasinya. Kakak Xingjue. Tapi saat ini, Li Xiaohan tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Dengan sentakan, dia jatuh ke pelukan Xingjue, memeluk tubuh Xingjue dengan erat, dan pada saat yang sama, air mata mengalir dengan indahnya. Pipi. Saya tidak bisa menangis. Batuk. Melihat tindakan tiba-tiba Li Xiaohan, Feng Lao sengaja batuk, karena Xingjue benar-benar telanjang saat ini, dan ketika energinya meningkat, tubuh Xingjue permukaannya juga ditutupi dengan lapisan kekuatan jua gelap yang masih bisa digunakan sebagai penutup. Tapi saat ini, Xingjue benar-benar menjadi pria telanjang tanpa penutup apapun. Hei, aku berkata Pak Tua Feng, ayo keluar, jangan menghalangi jalan di sini. Melihat ini, Xiaolong di sisi lain berkata dengan tidak sopan. Xiaolong, mengapa kamu menjadi seperti ini lagi? Auramu. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, Xingjue memperhatikan ada boneka yang berdiri di belakang Feng Lao, dan boneka ini tepat saat kekuatannya disegel, naga kecil. Setelah menemukan perubahan ini, ekspresi Xingjue berubah drastis, dan dia buru-buru menghibur Li Xiaohan ke samping, dan melangkah ke depan Xiaolong dan yang lainnya dalam beberapa langkah. Pada saat yang sama, sosok heroik itu terungkap sepenuhnya. Langkah Xingjue tidak masalah bagi Feng Lao, Lao Lao, dan Xiaolong, mereka semua adalah laki-laki. Tapi Sulainer di sisi lain sangat malu. Setelah berteriak, dia buru-buru berbalik, tidak berani menatap Xingjue lagi. Pada saat ini, wajah lembut Sulainer telah berubah menjadi hanya apel merah-merah. Lin Er, kenapa kamu? Sialan. Di mana pakaianku? Menghadapi perilaku abnormal Sulainer, Xingjue terkejut dan sangat bingung. Tetapi melihat kembali pada dirinya sendiri, baru pada saat itulah dia terkejut menemukan bahwa dia telanjang saat ini, yang berarti dia baru saja muncul di reality show dengan gadis kecil Sulin Er. PFFT. Aku bilang Xingjue, kenapa kamu gugup? Ngomong-ngomong, cepat atau lambat Lin Er akan menjadi milikmu, jadi cepat atau lambat kamu harus menontonnya, haha. Setelah melihat warna ungu terung di wajah Xingjue, semua orang tidak bisa tidak menahan tawa, dan Xiaolong bahkan menggoda hukuman saat ini. Ku bilang, apa yang terjadi di sini?
Siapa yang bisa memberitahuku? Pada saat ini, Xing Jue telah mengeluarkan Baojia dari gelang penyimpanan dan menaruhnya di tubuhnya, tetapi menghadapi situasi saat ini, Xing Jue tapi itu agak membingungkan. Melihat ini, Feng Lao memberitahu Xing Jue apa yang terjadi secara mendetail, dan setelah mendengar narasi Feng Lao, Xing Jue tahu bahwa ikan mas di kedalaman matanya disebut foton matahari, dan itu langka di dunia. Cahaya untuk memasuki tubuhnya untuk menempati tubuhnya, tetapi pada akhirnya dia entah bagaimana menyempurnakannya. Sepertinya aku mendapat berkah tersembunyi kali ini. Setelah mengklarifikasi semuanya, sudut mulut Xing Jue mau tidak mau mengangkat busur yang cemerlang. Kali ini, tidak hanya wilayah timur berhasil bersatu, tetapi Xing Jue sendiri telah mencapai tingkat raja pertempuran tingkat tinggi, yang merupakan kejutan tak terduga bagi Xing Jue. Setelah itu, Xing Jue mengadakan pertemuan berjasa di Istana Asura. Pertama, dia ingin memberi penghargaan kepada mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran besar dan melakukan eksploitasi militer. Jika tidak, Master Hall dari Istana Asura aman dan sehat, dan kekuatannya semakin meningkat. Dan dalam konferensi gong pemberian ini, Xing Jue juga menyesuaikan kembali distribusi kekuatan di seluruh wilayah timur, dan mengirim prajurit yang lebih kuat ke tempat-tempat penting, untuk mengatur tata letak yang lengkap di wilayah timur. Jaring pertahanan yang sangat kuat, karena Xing Jue tahu bahwa sekarang wilayah timur bersatu, villa emas dan perak dapat datang untuk menyerang Istana Asura kapan saja. Kali ini upacara penganugerahan diadakan selama 3 hari penuh, tetapi Xing Jue juga menangani semuanya dengan baik kali ini, bahkan Feng Lao dan yang lainnya harus mengagumi pikiran dan kepemimpinan Xing Jue yang luar biasa, karena kinerja keputusan Xing Jue sempurna. Setelah upacara penganugerahan selesai, Xing Jue dipanggil ke istana tempat tinggalnya oleh lelaki tua itu, karena lelaki tua itu ingin tahu lebih banyak tentang benda misterius di tubuh Xing Jue. Pak Tua, maksudmu ada benda misterius di tubuhku yang melindungiku, dan itu terkait dengan pemakan jiwaku. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Xing Jue bertanya balik dengan terkejut. Yah, tapi aku tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan Soul Devourers, bagaimanapun, auranya agak mirip. Melihat pertanyaan Xing Jue, lelaki tua itu menjawab tidak yakin. Orang tua, saya benar-benar tidak tahu bahwa saya memiliki hal semacam ini di tubuh saya, dan saya tidak pernah menemukannya. Mungkinkah Anda melakukan kesalahan? Tetapi pada saat ini, Xing Jue menyangkalnya dengan sangat pasti. Xing Jue sebenarnya sudah tahu apa yang ada di tubuhnya saat ini, itu pasti mantra yang dimasukkan oleh orang kuat misterius di reruntuhan kuno ke dalam tubuhnya, memutuskan untuk bertemu dengannya. Senior itu tidak dapat diprediksi, nasihatnya pasti ada alasannya, jadi meskipun Xing Jue akrab dengan lelaki tua itu, dia tidak siap untuk memberitahunya tentang hal itu, jadi dia harus berbohong dan menyembunyikannya. Aneh, mungkinkah ayahmu menyerahkannya padamu? Melihat penampilan Xing Jue, lelaki tua itu berkata dengan ragu. Mungkin, tapi jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan ayahku, maka itu pasti tidak berbahaya. Melihat pertanyaan lelaki tua itu, Xing Jue mengangguk berulang kali dan menjawab sambil tersenyum. Ini adalah cara yang baik untuk mendorong masalah ini kepada ayahnya, lagi pula, kekuatan ayahnya telah mencapai tingkat teratas di daratan, dan sebagai anggota Soul Eater, dia meninggalkan beberapa hal yang berhubungan dengan Soul Eater. Normal, dan lebih mudah untuk meyakinkan orang tua. Yah, jika kamu memikirkannya seperti ini, kamu hanya dapat berpikir bahwa dia diwariskan kepadamu oleh ayahmu. Tetapi benda-benda di tubuhmu sangat penting. Jika kamu dapat menggunakannya, itu pasti akan sangat membantumu. Tapi karena kamu belum menemukannya, itu berarti itu harus disembunyikan di sumber jiwamu. Jika kamu punya waktu, kamu dapat mencoba menggalinya dari sumber jiwamu dan melihat apakah kamu dapat menggunakannya. Pada saat ini,
Lelaki tua itu hanya bisa percaya bahwa ayah Xing Jue itu adalah peninggalan yang ditinggalkan untuk Xing Jue, tetapi lelaki tua itu sangat berharap Xing Jue akan menggunakan benda ini. Apakah itu tersembunyi di sumber jiwa? Pantas saja aku tidak pernah merasakan keberadaan hal seperti itu. Mendengar pengingat lelaki tua itu, Xing Jue tiba-tiba menyadari. Namun, Xing Jue juga membuat keputusan saat ini untuk melihat apakah dia bisa menggali mantra aneh itu dari sumber jiwa sesuai dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu dan memanfaatkannya. Saat itu, Xing Jue telah melihat jimat itu, dan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Xing Jue masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bab 263 Keberadaan yang Mengerikan. Oke, karena itu masalahnya, belum terlambat. Anda harus kembali dengan cepat dan melihat apakah Anda dapat menggali jimat itu dan melihat apakah itu dapat digunakan untuk membantu Anda dalam kultivasi Anda di masa depan. Setelah mengkonfirmasi objek misterius di Xing Jue tubuh, setelah asalnya, lelaki tua itu mendesak Xing Jue. Junior akan pergi. Di bawah desakan lelaki tua itu, Xing Jue tidak punya pilihan selain berjalan keluar dari pintu kamar lama, tetapi ketika pintu terbuka, Xing Jue tiba-tiba berhenti berjalan, lalu berbalik perlahan, tersenyum. Lelaki tua itu. Pak Tua, setelah urusan Villa Jingin selesai, junior ini akan mengikuti Anda ke ruang rahasia jiwa dan menemukan buku rahasia boneka jiwa untuk membantu Anda memulihkan tubuh Anda. Jawabannya adalah bahwa tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju kedalaman istana Asura dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat kepergian Xing Jue, lelaki tua itu tersenyum sedikit, dan ekspresi harapan dan kelegaan melayang di wajahnya yang keriput. Setelah Xing Jue meninggalkan aula utama tempat tinggal lelaki tua itu, Xing Jue tidak kembali ke aula utamanya sendiri, tetapi langsung pergi ke ruang rahasia tempat dia menyempurnakan pedang Sura dengan kaisar terakhir kali. Karena Xing Jue seperti orang tua saat ini, dia sangat ingin mengetahui wajah dan fungsi sebenarnya dari jimat itu. Setelah memasuki ruang rahasia, Xing Jue buru-buru duduk bersila, menutup matanya, dan membuat segel yang sangat aneh di antara kedua tangannya, dan ketika segel ini dibuat, kekuatan jiwa di tubuh Xing Jue juga mengalami ledakan dahsyat. Terutama asal-usul jiwa di tubuh Xing Jue seperti membuka pintu, dari mana kekuatan jiwa terpancar. Dan segel ini adalah teknik menggunakan kekuatan jiwa yang dipelajari oleh Xing Jue di Soul Ether Jue. Setelah membuat segel ini, Xing Jue dapat membenamkan kesadarannya ke dalam sumber jiwa dan memahami sumber jiwa. Bang 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 bang. Karena ini adalah pertama kalinya memasuki sumber jiwa, Xing Jue juga sangat gugup saat ini, tapi ini adalah sumber jiwa Xing Jue. Jadi ketika kesadaran Xing Jue memasuki sumber jiwa, Xing Jue memiliki perasaan tertentu, semacam keintiman dari lubuk hatiku, dan hubungan yang erat. Dan semua ketegangan sebelumnya menghilang. Asal-usul jiwa sangat hitam, seperti jurang maut, tetapi juga seperti langit berbintang tanpa batas, tetapi tidak ada cahaya bintang yang bersinar di sini, hanya kekuatan jiwa yang berkedip seperti naga hitam. Saat ini, Xing Jue lebih seperti tubuh jiwa kecil yang mengambang di ruang ini. Sumber jiwa ini sangat besar, tetapi Xing Jue dapat dengan jelas merasakan perubahan pada sumber jiwa dan objek yang ada. Jadi ketika kesadaran Xing Jue memasuki sumber jiwa, dia telah menemukan posisi jimat itu. Setelah memastikan semua ini, Xing Jue menjentikan tubuhnya, seperti bintang jatuh yang terbang melintasi langit berbintang yang luas, dengan cepat menjarah jimat itu. Dan dengan penerbangan Xing Jue yang sangat cepat, sebuah benda misterius muncul di depannya dengan sangat cepat, dan bentuk benda misterius itu persis seperti mantra yang dilihat Xing Jue di reruntuhan kuno. Pada saat ini, jimat yang tidak penting telah menjadi monster raksasa di sumber jiwa, bercokol di sana seperti naga yang sedang tidur. Dan paksaan yang membuat Xing Jue gemetar terus menyebar. Ini sangat kuat. Setelah menemukan mantranya, Xing Jue buru-buru berhenti dan tidak berani bergerak maju.
Karena Xing Jue selalu merasa jimat ini seperti tubuh yang hidup dan memiliki kesadarannya sendiri. Dan itu sebenarnya memiliki aura yang sangat kuat, Xing Jue tidak berani bertindak gegabah. Permisi, apakah Anda membantu saya menyempurnakan putra roh hari itu? Melihat pesona besar di depannya, Xing Jue bertanya dengan nada penuh hormat dan kerendahan hati. Nyatanya, Xing Jue ingin menguji apakah jimat ini adalah tubuh yang hidup. Tapi kekecewaan Xing Jue, dia tidak mendapatkan jawaban yang dia bayangkan, jimat itu masih diam-diam tertanam di sana, tanpa perubahan apapun. Pada saat ini, Xing Jue ragu-ragu, dia tidak tahu apakah akan terus menjelajah atau pergi. Jika terus menjelajah, ia sangat takut membuat marah keberadaan yang menakutkan ini, tetapi jika mengundurkan diri seperti ini, maka penjelajahan ini tidak akan ada artinya. Langkah, langkah, langkah. Setelah ragu sejenak, Xing Jue menggertakkan giginya dengan keras dan memutuskan untuk terus menjelajahi mantra besar seperti naga di depannya. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tidak terbang secepat sebelumnya, tetapi berjalan maju dengan hati-hati dan perlahan. Dengan pendekatan terus-menerus, hati Xing Jue menjadi semakin gelisah, meskipun dia jelas berada di sumber jiwanya saat ini, dia seharusnya menjadi tuan di sini. Tapi mantra di depannya selalu memberi Xing Jue semacam penindasan dari lubuk hatinya, seolah-olah dia adalah penguasa di sini. Ong! Tetapi pada saat ini, jimat itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan pada saat yang sama gas hitam pekat keluar dari jimat itu, dan gas hitam itu akan dikelilingi oleh mantra, itu terus berguling-guling, terus berubah selama rollover, seolah-olah akan memadat menjadi satu kesatuan. Tapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa di dalam gas hitam pekat, Xing Jue benar-benar merasakan perasaan yang sangat akrab, yaitu kekuatan jiwa unik dari pemakan jiwa. Dan dalam kekuatan jiwa yang terpancar dari Mantera itu, Xing Jue merasakan kekuatan puluhan ribu kali lebih kuat darinya. Bas, bas. Tapi saat berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan Xing Jue terjadi. Gas hitam pekat yang berjatuhan itu benar-benar mulai menggeliat, dan ada dua sinar cahaya yang berkedip di dalamnya, dan itu sebenarnya adalah sepasang mata. Sepasang mata tanpa emosi sedikit pun. Kamu sangat berani, beraninya kamu mengganggu istirahat dewa ini. Pada saat ini, suara penuh aura kuno tiba-tiba terdengar dari gas, dan ketika Xing Jue mendengar suara ini, tubuh Xing Jue mulai menegang tanpa sadar, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan mulutnya, tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Iblis kecil, kamu terlalu lemah. Dibandingkan dengan dia, kamu hanya dibenci oleh dewa ini. Pergilah, jangan biarkan dewa ini melihatmu begitu lemah lagi. Hukuman yang tak terkatakan, suara kuno terdengar lagi, dan kali ini penuh dengan ejekan dan penghinaan. Pergi. Tetapi pada saat ini, suara minuman keras tiba-tiba terdengar, dan suara ini seperti energi tirani yang mengalir deras ke arah Xing Jue. Ketika Xing Jue mendengar suara ini, dia semakin merasa seluruh tubuhnya robek, hancur, dan hancur, seolah-olah dia akan menghilang. Ong! Ho-ho-ho! Pada saat yang sama, di ruang tertutup Xing Jue, mata tertutup Xing Jue tiba-tiba terbuka, dan Xing Jue saat ini sudah keringat bercucuran seperti hujan, dan wajahnya sepucat kertas putih. Dia terus memuntahkan seteguk besar udara kasar dari mulutnya, dan bahkan jantungnya berdetak kencang. Sangat kuat, sangat kuat. Mengerikan, benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat memulihkan diri, Xing Jue akhirnya sadar, dan ketika dia mengingat adegan tadi, Xing Jue masih merasakan gelombang ketakutan, karena Xing Jue merasakan ancaman dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mantra misterius itu. Mengapa pria kuat misterius itu mendorong monster yang begitu menakutkan ke dalam tubuhku? Apakah senior yang dikatakan monster itu? Mungkinkah senior itu benar-benar pemakan jiwaku?
Tapi jika demikian, kenapa senior itu tidak mewariskan kekuatannya langsung ke Soul Eater? Mengapa dia pergi ke pulau terdalam yang sunyi itu untuk membangun kehancuran? Pria kuat misterius itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia menganalisis, dia tidak tahu apa maksud pria kuat misterius itu. Tunggu, monster itu sangat kuat, kenapa dia hanya tinggal di tubuhku, tapi tidak mengambil alih tubuhku? Tidak, sepertinya dia tidak ingin menyakitiku, kalau tidak dia tidak akan membantuku sempurnakan putra roh matahari, dan itu juga akan membunuhku. Perkenalkan kekuatan pemurnian kepadaku. Tapi jika dia ingin membantuku, kekuatan untuk berbicara dengannya. Xing Jue terus menganalisis, meski pikirannya masih sedikit bingung. Tapi Xing Jue juga bisa memastikan satu hal sekarang, yaitu, ada keberadaan yang menakutkan di tubuhnya, dan dia pasti memiliki semacam tujuan di tubuhnya, tapi sekarang monster itu tidak mau memberitahu Xing Jue tujuannya, dan alasan untuk ini mungkin karena hukuman saat ini terlalu lemah. Tapi pada saat ini, dada Xing Jue tiba-tiba mengeluarkan gumpalan gas, dan itu adalah simbol komunikasi yang ditinggalkan Xing Jue untuk Feng Lao. Lupakan saja, itu adalah berkah atau kutukan, dan itu adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Tapi setelah menerima pemberitahuan Feng Lao, Xing Jue menyeka keringat dingin di wajahnya, lalu berdiri perlahan, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Saat ini, di aula utama Asura, Feng Lao, Lao Lao, Ying Huang, Li Xiaohan, Su Liner, Benlei Leopard King, Xiaolong, dan anggota penting dari Istana Asura semuanya berkumpul di sini, dan mereka bahkan lebih bergantung pada wajah semua orang dengan sentuhan ketegangan yang bermartabat. Woos! Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di luar aula, dan akhirnya menyerbu ke dalam aula, sampai singgasana di tengah tidak berhenti, dan pada saat ini sosok Xing Jue juga muncul. Tuan, ada apa? Setelah Xing Jue duduk, dia buru-buru bertanya pada lelaki tua di bawah. Melihat kerumunan yang berkumpul di sini di depannya, dan ekspresi gugup mereka, Xing Jue tahu bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Xing Jue, Jingin Villa telah melancarkan serangan ke Istana Asura kita. Bagian dari Istana Asura kita sekarang. Melihat pertanyaan Xing Jue, Feng Lao berjalan perlahan ke tengah aula, dan berkata kepada Xing Jue dengan wajah sedih. Pada saat ini, bahkan lelaki tua ini, yang selalu tenang, menunjukkan ekspresi panik. Bab 264 direncanakan sejak lama. Tanpa diduga, Jingin Villa meluncurkan serangan ke Istana Asura saya begitu cepat, sepertinya mereka benar-benar merencanakannya untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata Feng Lao, Xing Jue juga terkejut. Karena dia tidak menyangka bahwa Jingin Villa akan melancarkan serangan ke Istana Asuranya begitu cepat. Anda harus tahu bahwa Xing Jue baru saja mengadakan konferensi penganugerahan, dan sekarang Istana Asura dan para pemimpin pasukan terafiliasi semuanya berkumpul dengan Asura Istana. Oleh karena itu, di wilayah timur saat ini, tidak hanya tidak membentuk kekuatan pertahanan yang diinginkan Xing Jue, tetapi bahkan kekuatan pertahanan paling dasar pun tidak ada, dan pada saat ini, jika Villa Emas dan Perak melancarkan serangan ke Istana Asura, itu akan menjadi masalah besar. Tuan, apakah Anda tahu barisan seperti apa yang mereka kirim? Meskipun dia sangat terkejut di dalam hatinya, sebagai penguasa Istana Asura, Xing Jue pada saat ini masih sangat tenang di permukaan. Untuk memahami situasinya, itu lebih baik untuk merumuskan tindakan pencegahan. Lalu dia buru-buru bertanya pada Feng Lao. Ini belum jelas. Aku hanya tahu bahwa sejak perbatasan dalam, banyak pasukan di wilayah timur kita telah diduduki oleh Villa Emas dan Perak, dan menurut tata letak pasukan pendudukan, terlihat bahwa mereka datang langsung menuju Istana Asura. Lihat ditanyakan oleh Xing Jue, Feng Lao menjawab dengan sedikit cemberut. Setelah mendengar kata-kata Feng Lao, Xing Jue berpikir keras. Pada saat ini,
Xing Jue sedang menganalisis situasi saat ini. Huang Jiazhu, apa kekuatan keseluruhan dari villa emas dan perak? Pada saat ini, Xing Jue bertanya kepada Huang Jiazhu dari sekte Huang Feng. Huang Fengjiao juga dianggap sebagai pasukan veteran di wilayah timur, dan pemimpin Huang telah berkuasa selama bertahun-tahun, jadi dia tahu sedikit tentang kekuatan di lingkaran dalam, terutama villa emas dan perak, yang memiliki kontak dengan wilayah timur, dan pemimpin Huang mengetahuinya dengan sangat baik. Kembali ke Master, pemilik dan wakil pemilik villa Jingyin semuanya kuat di tingkat kaisar pertempuran tingkat menengah. Selain 4 pelayan utama, ada ribuan tetua di villa Jingyin. Tetua ini bertanggung jawab atas properti di berbagai bagian villa Jingyin, dan kekuatan mereka setingkat kaisar perang, kecuali tetua agung. Para tetua di sini semuanya setingkat raja perang. Melihat pertanyaan Xing Jue, pemimpin Huang melaporkannya ke Xing Juehui secara detail. Penatua Huang, menurutmu siapa yang akan dikirim Jingyin Villa untuk menyerang istana Asura kita kali ini? Setelah mendengar kata-kata penatua Huang, Xing Jue bertanya sambil tersenyum setelah hening sejenak. Xing Jue selalu memiliki kesan yang baik tentang lelaki tua ini, Huang Jiazhou meskipun kekuatannya tidak setingkat raja pertempuran menengah, nilainya jauh melampaui permukaan. Lebih banyak untuk menghargai dalam kebijaksanaannya yang tidak rendah dan karakternya yang blak-blakan. Sebagai pemilik villa emas dan perak, dia pasti tidak akan mempermalukan dirinya sendiri untuk menyerang istana Asura saya secara langsung, dan lelaki tua yang dibunuh Nona Lin Er mungkin adalah tetua agung dari villa emas dan perak. Karena 4 urusan pembantu rumah tangga utama ini relatif sibuk, dan sulit untuk melarikan diri dalam keadaan normal. Jadi saya pikir prajurit yang menyerang istana Asura saya kali ini mungkin bukan seseorang dari villa emas dan perak, kemungkinan besar itu akan menjadi prajurit yang diundang oleh villa emas dan perak. Lagi pula, untuk kaisar yang kuat, villa Jingyin memiliki sumber daya keuangan yang luar biasa, jadi tidak sulit untuk mengundang kaisar perang yang kuat. Hanya saja tidak banyak prajurit di lingkaran dalam, dan pasukan lain tidak akan bekerja untuk Jingyin Villa sama sekali, jadi saya pikir jumlah prajurit yang diundang oleh Jingyin Villa kali ini tidak akan melebihi 2. Melihat pertanyaan Xing Jue, pemimpin Huang menganalisisnya satu persatu. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Huang, wajah tegang orang-orang menjadi cukup rileks. Awalnya mereka tidak mengerti kekuatan villa emas dan perak, jadi mereka sangat gugup. Tetapi sekarang mereka merasa jauh lebih nyaman. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin Huang. Bagaimanapun, ada ratusan raja prajurit berkumpul di istana Asura, dan ada juga 2 prajurit raja prajurit. Dan villa emas dan perak tidak akan keluar dengan kekuatan penuh, jadi istana Asura mungkin tidak akan kalah dalam konfrontasi ini. Tuan, selain faksi di lingkaran dalam yang langsung menuju istana Asura kami untuk komunikasi darurat, dapatkah pasukan di arah lain berkomunikasi? Bisakah Anda menghubungi? Setelah mendengar kata-kata pemimpin Huang, Xing Jue juga mengangguk sedikit setuju. Tapi setelah merenung sejenak, dia bertanya lagi pada Feng Lao. Kecuali untuk komunikasi darurat pasukan di lingkaran dalam yang langsung menuju istana Asura kami, pasukan di arah lain belum berkomunikasi, tetapi kami belum menerima balasan atas komunikasi yang kami kirim. Melihat pertanyaan Xing Jue, Feng Lao perlahan menjawab. Hehe, Jingyin Villa benar-benar memiliki rencana yang bagus. Setelah mendengar kata-kata Feng Lao, Xing Jue tiba-tiba tertawa, dan bahkan ada sedikit sarkasme dalam senyuman itu. Xing Jue, bagaimana menurutmu? Dan senyum tiba-tiba Xing Jue membuat semua orang sedikit bingung dan bingung. Feng Lao tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan bertanya. Tuan, jaringan pertahanan istana Asura saya belum diletakkan, dan semua prajurit yang kuat berkumpul di istana Asura. Jika Jingyin Villa benar-benar ingin menyerang istana Asura saya secara langsung, ia dapat menyembunyikan nafasnya dan langsung menuju ke istana Asura. Mari kita lakukan serangan mendadak.
Perang, bagaimana mereka bisa memberikannya kepada mereka? Peluang kekuatan untuk melapor. Melihat Feng Lao bertanya, Xing Jue tersenyum tipis. Xing Jue, maksudmu Jingin Villa melakukannya dengan sengaja? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Feng Lao dan yang lainnya mendapat pencerahan. Itu benar, Jingin Mountain Villa jelas merupakan cara untuk menyerang timur dan barat, menyerang istana Asura saya dengan sangat cepat. Ayo, mereka ingin saya menunggu kematian saya. Bahkan, mereka memanfaatkan fakta bahwa saya menunggu kura-kura menyerang wilayah kita di wilayah timur. Dan saya juga tahu bahwa Villa Emas dan Peraknya dapat dengan jelas mengetahui pergerakan istana Asura saya. Istana Asura saya memiliki mata-matanya dari Villa Emas dan Perak. Berbicara tentang ini, mata Xing Jue menyala seperti obor, dan matanya yang tajam mulai menyapu ke arah semua orang di istana Asura saat ini. Apa? Seorang mata-mata. Tetapi setelah mendengar kata-kata Xing Jue, semua orang terkejut, tetapi mereka semua merasa bahwa apa yang dikatakan Xing Jue masuk akal, dan segera mulai melemparkan pandangan curiga dan curiga pada semua orang di aula. Tuan dari aula gerbang hantu, menurutmu siapa mata-mata ini? Sama seperti yang semua orang tebak, Xing Jue tiba-tiba mengunci mata tajamnya pada seorang pria berjanggut domba dan berwajah mentimun dengan alis jahat dan mata tikus, dan ini pria tempat ini adalah penguasa aula gerbang hantu. Tuan aula hantu adalah salah satu pemimpin pertama yang berlindung di istana Asura, tetapi pada saat ini dia tampak sedikit tidak pada tempatnya, dan dia, yang selalu flamboyan, tidak melihat sekeliling seperti semua orang. Lain ketika Xing Jue menyebutkan bahwa ada mata-mata, dia menundukkan kepalanya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Ini aku, Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Xing Jue, kepala aula hantu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pada saat yang sama, matanya menjadi berkedip-kedip, dan bahkan detak jantung tiba-tiba dipercepat. Dan perilakunya yang tidak normal membuat semua orang menaruh curiga padanya. Pak, Tuan Balai Hantu, apakah Anda dihukum? Pada saat ini, Xing Jue tiba-tiba berdiri, menunjuk ke Tuan Balai-Balai Hantu dan berteriak keras. Dan dalam teriakan keras ini, ada juga rasa penuh represi. Seberapa tajam kekuatan jiwa Xing Jue? Tepat ketika dia mengatakan bahwa ada mata-mata di istana Asura, dia telah menyebarkan kekuatan jiwa untuk menemukan fluktuasi jiwa semua orang, dan istana Asura yang besar ini, hanya kepala hantu ini aula gerbang berperilaku tidak normal, jadi Xing Jue telah memastikan bahwa dia adalah mata-matanya. Tuanku, tolong selamatkan hidupku, Tuanku, tolong maafkan hidupku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Beberapa bulan yang lalu, Villa Emas dan Perak menangkap putri dan istriku dan mengancamku dengan nyawa mereka hal-hal ini. Aku benar-benar ingin mengkhianatimu, Hall Master, aku benar-benar. Pada saat ini, Hall Master gerbang hantu akhirnya tidak tahan dengan kegugupan dan kegelisahannya. Memutuskan untuk mengemis. Sebagai pemimpin pertama yang bergabung dengan Istana Asura, Ketua Aula Guimen telah melihat metode keras Xing Jue, jadi saat ini dia sangat takut Xing Jue akan membunuhnya. Aku, Xing Jue, bukan orang yang tidak peduli dengan kasih sayang. Aku akan menyelamatkan hidupmu karena kamu telah memberikan banyak kontribusi untuk Istana Shuraku. Melihat Master Aula Hantu yang terus membungkuk padanya, Xing Jue juga menghela nafas tak berdaya, dia bisa merasakan dari fluktuasi jiwanya bahwa penguasa gerbang hantu tidak berbohong, dan yang paling penting adalah Xing Jue masih sangat berguna untuk menjaganya. Terima kasih, Tuan Balai, terima kasih, Tuan Balai. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Tuan Balai dari gerbang hantu tidak dapat mempercayai telinganya, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih, dan kemudian dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih padaku dulu,
Aku masih butuh bantuanmu untuk sesuatu. Melihat ini, Xing Jue mendatangi kepala aula hantu dan membantunya berdiri dengan senyuman di wajahnya. Apa perintah dari kepala istana? Setelah melihat tindakan Xing Jue, kepala aula gerbang hantu penuh dengan kebingungan. Katakan pada villa emas dan perak itu bahwa kami, Istana Asura, telah memutuskan untuk tetap berada di Istana Asura dan menunggu kedatangan mereka, kata Xing Jue dengan senyum tipis. Tuanku, Anda tidak bisa melakukannya. Apakah kita akan membiarkan villa emas dan perak menyerbu wilayah timur kita? Namun, Xing Jue mengabaikan permintaan instruksi semua orang, tetapi perlahan berbalik dan berjalan menuju kursi pertamanya. Setelah mengambil kursi pertama, Xing Jue tiba-tiba berbalik. Sudah ada ekspresi tajam di wajahnya. Semua orang di Istana Asura mendengarkan perintah. Sekarang, ikuti aku untuk bertarung, dan bunuh semua orang yang menyinggung perasaanku di wilayah timur di masa depan. Pada saat yang sama, perintah yang mendominasi datang dari mulut hukuman diri. Patuhi. Setelah mendengar perintah Xing Jue, wajah semua orang sangat gembira, darah mendidih di dalam tubuh mereka, dan teriakan serempak yang memecah langit perlahan datang dari Istana Asura, bergema di seluruh pegunungan Asura terus-menerus. Bab 265 Anti Jebakan. Setelah menganalisis situasi saat ini, Xing Jue memutuskan untuk meninggalkan hanya beberapa prajurit yang kuat untuk membuka formasi pertahanan dan melindungi Istana Asura. Kekuatan Raja Perang lainnya mengikutinya, dan tujuan Xing Jue kali ini juga sangat jelas, yaitu memimpin kekuatan Istana Asura untuk membunuh semua orang di Villa Emas dan Perak yang melangkah ke wilayah timur. Saat ini, di alun-alun utama Istana Asura, ada lebih dari 300 prajurit yang kuat berdiri rapi di sana. Pada saat ini, mereka semua bersemangat, dengan semangat tinggi, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Bagi mereka tidak sabar untuk segera bentrok dengan orang-orang di Jingin Villa. Karena bagi mereka, invasi Jingin Villa tidak hanya ditujukan ke Istana Asura dan Xing Jue, tetapi seluruh wilayah timur, karena wilayah timur sekarang mewakili Istana Asura, dan Istana Asura mewakili wilayah timur. Tetapi pada saat ini, Xing Jue dan yang lainnya tidak berada di alun-alun ini, tetapi semuanya berada di kedalaman Istana Asura, di sebuah menara dengan bentuk yang agak aneh. Menara tinggi ini berbentuk segi 8, dengan luas bawah tanah hanya 1000 meter persegi, tetapi tingginya puluhan ribu meter. Dan di puncak menara ini ada 8 besi hitam berbentuk kerucut, yang mengarah ke 8 arah, dan ada fluktuasi energi yang sangat tajam yang menyinari mereka, dan ini adalah aula menara komunikasi Asura. Dengan pagoda ini, Istana Asura dapat langsung menyampaikan berita mereka ke berbagai kekuatan di wilayah timur, tetapi saat ini, pesan yang dikirim oleh Xing Jue bukan kepada pasukan afiliasi Istana Asura, tetapi pegunungan 10.000 binatang. Bagaimana? Apakah mereka setuju? Ketika Xing Jue turun dari platform komunikasi, Feng Lao dan yang lainnya bergegas maju dan bertanya. Karena Xing Jue berjanji di awal bahwa selama wilayah timur bersatu, pegunungan Wanshou tidak akan berada di bawah kendali Istana Asura. Oleh karena itu, hukuman saat ini adalah meminta bantuan dari pegunungan 10.000 binatang, dan setuju atau tidaknya tergantung sepenuhnya pada keinginan pihak lain. Melihat betapa gugupnya Feng Lao dan yang lainnya, Xing Jue mengangguk sambil tersenyum. Hebat, kali ini beritahu dia betapa kuatnya Istana Asura saya di Villa Emas dan Perak. Ketika mereka mengetahui bahwa pegunungan 10.000 binatang telah setuju untuk membantu permaisuri Asura, semua orang menjadi lebih bersemangat. Meskipun pasukan binatang buas di pegunungan 10.000 binatang tidak sebanyak panglima perang di Istana Asura, kekuatan mereka sangat kuat, dan ini lebih bergantung pada formasi binatang ajaib yang diberikan Xiao Bai kepada mereka. Rencana Xing Jue saat ini adalah untuk menyerang Villa Emas dan Perak dari kedua sisi dengan pembangkit tenaga listrik dari Istana Asura dan pasukan monster dari pegunungan 10.000 binatang,
dan menghalangi mundurnya mereka dari belakang. Ketika mereka merasa bahwa sebagian besar wilayah timur telah diduduki, mereka akan menyerang markas Istana Asura. Bahkan, itu telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Belum terlambat, ayo cepat pergi. Pada saat ini, Xing Jue berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia berjalan menuju bagian luar menara komunikasi. Xing Jue. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di belakang Xing Jue. Pak Tua? Ada apa? Melihat ini, Xing Jue berhenti dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xing Jue, karena Jingin Villa adalah lingkaran dalam, mereka pasti tahu tentang klan pemakan jiwaku, jadi kamu tidak bisa menggunakan metode rahasia klan pemakan jiwa saat melawan mereka, jika tidak maka pasti akan menyebabkan bencana. Lihat Xing Jue tetap bugar, lelaki tua itu berjalan perlahan ke Xing Jue dan berbisik padanya. Orang tua, jangan khawatir, Xing Jue memahaminya. Setelah mendengar instruksi orang tua itu, Xing Jue dengan hormat setuju. Nyatanya, meski lelaki tua itu tidak mengingatkannya, Xing Jue tahu betapa kuatnya masalah ini. Berbeda dengan kekuatan luar, kekuatan dalam berada di tepi domain yang menjulang tinggi. Lagi pula, pinggirannya mirip dengan laut tanpa batas dan 4 benua. Mungkin mereka pernah mendengar tentang Soul Eater, tapi mereka tidak mengerti. Tapi kekuatan dalam berbeda. Mereka lebih dekat ke pusat benua yang menjulang tinggi, jadi mereka mungkin tahu lebih banyak tentang pelahap jiwa. Lagi pula, pemakan jiwa adalah kekuatan nomor 1 di seluruh domain yang menjulang saat itu. Dan kematian klan pemakan jiwa baru lebih dari 100 tahun. Untuk berbagai perbuatan klan pemakan jiwa, pasti ada kesan mendalam di hati beberapa tetua. Saya tahu itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Ayo pergi! Setelah membuat janji kepada lelaki tua itu, Xing Jue melebarkan sayap merah gelapnya dan terbang ke arah luar Istana Asura dengan kecepatan tinggi. Di Istana Asura yang besar ini. Desir berharap swish. SWH itu bergegas menuju lingkaran dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi menghilang di ujung langit dalam sekejap. Ong! Dan ketika pusat kekuatan Istana Asura pergi, pagoda Dewa Asura yang terletak di tengah Istana Asura meledakkan kekuatan ungu gelap yang kejam, dan kemudian formasi pertahanan yang tidak bisa dihancurkan perlahan menangkap Asura. Tertutup dan terangkat. Xing Jue dan rombongannya memasuki ruang dimensi setelah meninggalkan Istana Asura, dan mereka semua menyembunyikan aura mereka untuk menghindari menarik perhatian orang-orang kuat di Villa Jingin. Xing Jue tahu bahwa Jingin Villa tidak benar-benar menyerang Istana Asura saat ini, tetapi sedang mendistribusikan pasukannya untuk menyerang berbagai pasukan yang berafiliasi dengan Istana Asura, karena tujuan mereka bukan hanya Istana Asura tetapi seluruh wilayah timur. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Xing Jue saat ini bukanlah untuk ditemukan oleh orang-orang di Villa Emas dan Perak, tetapi melewati mereka untuk mencapai bagian belakang, dan membunuh semua orang kuat di Villa Emas dan Perak yang menempati pecahan. Pasukan tanpa sepengetahuan mereka, menghancurkan formasi mereka, jaring pertahanan. Kemudian, membentuk pengepungan dengan pasukan monster di pegunungan 10.000 binatang, mereka mengepung Villa Gunung Jingin dari belakang, menangkap kura-kura di dalam guci, dan memusnahkan mereka semua. Namun terlepas dari ini, Xing Jue tidak bisa membantu tetapi memperluas kekuatan jiwanya hingga batas maksimal. Karena Xing Jue perlu mencari barisan seperti apa yang dikirim Jingin Villa kali ini. Berapa banyak raja perang yang telah dikirimnya, dan berapa banyak raja perang yang ada.
Ada juga dua prajurit yang kuat, Kaisar Ying dan Su Lin Er. Terutama Su Lin Er, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga kaisar perang dengan level yang sama. Tetapi jika ada lebih dari dua kaisar perang junior, maka mereka benar-benar tidak tahan. Lagi pula, kekuatan pembangkit tenaga raja perang tidak dapat dikompensasi dengan jumlah pembangkit tenaga raja perang. Sudah beberapa hari sejak orang-orang Xingjue meninggalkan istana Asura, dan saat mereka terus bergerak maju, samar-samar Xingjue mulai merasakan aura pembangkit tenaga listrik Zanwang. Meski mereka sengaja menyembunyikan auranya, mereka tetap tidak bisa lepas dari induksi Xingjue. Akhirnya menemukannya. Pada saat ini, sudut mulut Xingjue mau tidak mau sedikit terangkat, dan rasa lega muncul di wajahnya. Kakak Xingjue, apakah kamu merasakan San Huang yang kuat? Melihat ini, Li Xiaohan tidak dapat menahan keterkejutannya, dan kemudian tersenyum ringan. Saat ini, Li Xiaohan juga seperti Xingjue, menggunakan kekuatan jiwa khususnya untuk mencari jumlah pria kuat di Villa Jingyin. Meskipun dia dapat mencari keberadaan pria kuat, dia tidak pernah merasakan adanya pria kuat. Tapi saat itu, dia tahu bahwa Xingjue pasti telah menemukan pusat kekuatan Zan Huang. Yah, meskipun sangat samar, aku yakin mereka pasti kaisar perang yang kuat, dan mereka adalah dua kaisar perang junior. Melihat pertanyaan Li Xiaohan, Xingjue berkata dengan senyum tipis. Ada dua raja prajurit, hampir 500 raja prajurit, dan puluhan ribu dewa prajurit. Dengan cara ini, kekuatan Villa Jingyin dan Istana Asura saya tidak jauh berbeda. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, kaisar itu di samping tidak bisa menahan senyum dengan mudah. Dan jumlah yang dia katakan adalah inti total dari semua orang kuat yang Xingjue dan yang lainnya rasakan selama ini. Yah, tampaknya kelompok orang ini harus menjadi kekuatan utama Villa Jingyin, dan mereka perlahan mendekati Istana Asura saat ini, dan mereka juga memasang jaring pertahanan sambil mendekat. Singkatnya, semuanya baik-baik saja. Seperti yang saya bayangkan. Pula, Jingyin Villa tidak bermaksud untuk langsung menyerang Istana Asura, tetapi ingin menyerang Istana Asura kami setelah menguasai sebagian besar wilayah timur kami. Setelah memeriksa keseluruhan kekuatan yang dikirim oleh Jingyin Villa, Xingjue tertawa tanpa sadar, dan di sana bahkan sedikit niat membunuh dalam senyum itu. Woos! Pada saat ini, Xingjue tiba-tiba mempercepat langkah kakinya, dan bergegas menuju lingkaran dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xingjue, orang-orang kuat dari Istana Asura mengikutinya dan mempercepat kecepatan mereka, untuk menghindari menyebabkan orang dari Jingyin Villa panik. Perhatikan bahwa Xingjue sengaja menghindari mereka dan mengambil jalan memutar. Namun, ketika Xingjue memimpin semua ahli dari Istana Asura melewati tim Villa Jingyin, orang-orang di Villa Jingyin tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Xingjue. Ada puluhan ribu orang di Villa Gunung Jingyin. Kecuali hampir 500 raja perang dan 2 kaisar perang, mereka semua adalah tokoh setingkat dewa perang. Dengan begitu banyak orang yang bergerak maju perlahan, momentumnya dapat dijelaskan sebagai sangat luas. Namun, pasukan sebesar itu pun dapat menyembunyikan semua auranya. Juga terlihat dari hal ini bahwa Villa Emas dan Perak masih memiliki beberapa sarana sebagai kekuatan lingkaran dalam. Tapi sayang sekali lawan mereka adalah Xingjue, dengan kekuatan jiwa Xingjue saat ini, kecuali itu adalah orang kuat yang jauh di atasnya. Jika tidak, bahkan jika dia dengan sengaja menyembunyikan nafasnya, dia tidak akan bisa lolos dari pencarian Xingjue. Saat ini, tim Villa Gunung Jingyin perlahan bergerak maju, semua prajurit yang kuat menunggangi binatang berbentuk kuda yang aneh, dan ada juga prajurit yang kuat yang menunggangi elang cepat di langit. Dan apakah itu binatang elang yang cepat di langit atau binatang berbentuk kuda di bawah, mereka semua bergerak maju perlahan dalam formasi yang sangat teratur. Momentum seperti itu sangat tidak lemah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.